Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa istazana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Segala puji syukur kembali kita ungkapkan, kita lantunkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahi kita dengan rahmat karunia dan nikmatnya yang tak pernah bisa kita ukur. Pada hari ini, kesempatan hari Sabtu bertepatan dengan tanggal 22 November 2024, kita berkumpul kembali dengan ridha Allah di majelis ini, di majelis cinta untuk kembali mengaji bersama-sama. Berselawat kita bagi junjungan kita, pemimpin kita, manusia terbaik, baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu bapak, sahabat-sahabat majelis cinta yang dirahmati Allah, hari ini kembali kita akan bertemu dengan guru kita, Kiai Haji Dr. Zainur Rafiq, Master Hukum, untuk mengaji mengenai syukur, rahasia syukur yang ternyata sekalipun merupakan kata yang terkesan sederhana namun ternyata sangat powerful, merupakan energi yang bisa menghidupkan kita, tentu saja semangat kita sebagai orang yang terus ingin belajar di jalan Allah. Dan di antara yang sudah kita dengar pada pekan yang lalu, antara bahwa kita ya sebagai orang muslim sebaiknya mampu mengendalikan diri, orang muslim tidak pernah marah misalnya. Tapi ada ilmu-ilmu lainnya, dan langsung saja untuk itu kita menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Iwan? Sehat? Alhamdulillah sehat, berkah Pak Kiai, keluarga sehat. Allahu Akbar. Pak Kiai sehat ya, yang luar biasa sekali. Mobilitas Pak Kiai semakin lama semakin tinggi. Saya perhatikan dengan amin. Kegiatan syiar dakwah di berbagai tempat, berbagai titik, dan kegiatan-kegiatan lain yang luar biasa manfaatnya bagi masyarakat dan bagi ummah. Subhanallah Ustadz. Amin. Dan tentu saja bagi kami jamaah sudah menunggu-nunggu nih Ustadz. Sebagaimana Ustadz ungkapkan pekan lalu bahwa pada hari Sabtu ini insya Allah Ustadz akan memberikan part atau bagian yang mungkin merangkum, mengconclude all the other things yang Ustadz sudah sampaikan pada kami pada pekan lalu dan pekan sebelumnya terkait dengan syukur. Untuk itu kami mohon perkenan Ustadz untuk memulainya. Dengan segala hormat kami persilakan Pak Kiai. Baik, terima kasih Kang Iwan dan kawan-kawan di Majelis Cinta, kajian harian kita yang mudah-mudahan ini menjadi sebuah nuktatul intilak ya, starting point kebaikan kita dan segala keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Alhamdulillahi ala kulli ni'am. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Fa ya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار
dzalika akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Amma ba'du. Ibu bapak sahabat-sahabat sekalian di kajian Majelis Cinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini Allah tunjuk kita di antara sekian puluh orang yang bersandar di kajian pagi ini, di kajian Majelis Cinta. Allah sengaja kita bertemu, kita memiliki satu spirit yang sama untuk sama-sama menggali dan melanjutkan kajian, terutama yang saya bidangi, yaitu bedah buku yang saya tulis di tahun 2014 ya, judulnya The Power of Syukur. Sebagaimana Pak Iwan sampaikan tadi, saya ingin mereview dulu kajian kita yang untuk kajian buku The Power of Syukur. Mungkin ini adalah yang terakhir ya pada pertemuan keempat. Mudah-mudahan nanti bisa berlanjut dengan buku-buku yang lain yang kebetulan saya tuliskan dan kelanjutan dari buku The Power of Syukur ini. Pada pertemuan pertama kita pernah diingatkan tentang bagaimana syukur itu adalah sebuah energi. Kita ketahui energi itu kan ada, tapi tidak kelihatan. Maka sepandai-pandailah kita menghidupkan, menjaga, meng-on-kan. Karena kita ketahui sama seperti energi listrik. Kan kita tidak bisa lihat, tapi ada. Buktinya apa? Lampu menjadi terang. Kenapa? Karena energi listrik. Begitupun syukur itu adalah sesuatu hal yang berbentuk energi. Nah, maka pendekatannya pun pendekatan harus dilalui ataupun juga harus disiapkan perangkat pemahaman yang diistilahkan dengan fisika kuantum. Karena di zaman sekarang ini sudah ada dua pemahaman dalam dunia eksakta, itu ada fisika Newton yang biasa kita pelajari di sekolah. Nah, yang kedua adalah silakan dengan fisika kuantum, artinya berbentuk energi. Nah, bagi seorang ulama sekaliber Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, bahwa energi ini adalah sesuatu hal yang juga dalam kategori alamul ghaib, sesuatu hal yang tidak kita lihat. Jadi harus tidak kita lihat, tapi harus kita gambar ataupun juga cara-caranya di dalam Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, harus energi tersebut harus selalu kita jaga dengan cara upaya kita untuk dinikmatkan. Itu yang disebut dengan kalimat Shiratal Mustaqim. Kemudian caranya pula adalah minta kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Rasul kepada Mu'adz bin Jabal, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi kemampuan syukur itu adalah given, adalah pemberian dari Allah, bukan karena kita sudah mengkaji kemudian kita bisa, tidak. Tapi itu merupakan pemberian dari Allah, ilham ya. Maka kita tugasnya minta kepada Allah. Itu 3 poin yang kita kaji di pertama kali, energi, kemudian dinikmatkan, dan juga minta kepada Allah. Kemudian yang kedua, dari 24 capture dalam buku The Power of Syukur itu, saya masukkan di pertemuan kedua, yaitu tentang bagaimana kita mengurai kesyukuran. Memang Allah mensinyalir dalam ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau menghitung nggak bakal terhitung, tapi itu bukan amar nahi, itu bukan amar untuk tidak menghitung. Maka kita menghitung nikmat itu adalah sebuah proses untuk mampu mengurai. Jadi kita melihat sesuatu itu tidak dengan kasat mata, tapi apa yang ada di balik itu. Bagaimana orang yang telah istilahnya menggali, orang yang telah nyawah, bagaimana orang yang telah ngaheler memproduksi
menjadi beras, kemudian yang menanaknya, sehingga satu butir nasi itu sungguh sangat berharga dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena sangat-sangat kita bisa mengurai, tidak ujuk-ujuk jelek ada gitu kan. Kita mampukan untuk terus mengurai. Kemudian yang keduanya adalah kita harus langsung pada titik koordinat jantung pertahanannya, yaitu dengan menyerang bahagiakan hidup kita, dan jangan sekali kita masuk dalam kemarahan. Artinya jangan marah. Dan yang ketiganya adalah berusaha untuk dituliskan. Kita berusaha untuk menulis tangan ini ataupun juga semua hal yang ada dalam kehidupan kita ini difokuskan untuk terbiasa menuliskan, baik dengan pena, dengan tangan, ataupun dengan menulis di gadget ya, di medsos kita misalkan, ataupun di file-file kita. Jadi yang pertama energi dinikmatkan, kemudian juga adalah doa, minta kepada Allah. Yang kedua mengurai energi, kemudian eh, beberapa bahagialah, kemudian jangan marah, kemudian dituliskan. Nah, kemudian pertemuan yang terakhir sebelum hari ini, yang pertemuan ketiga, kita belajar tentang bagaimana meluluh lantahkan musuh kita, meluluh lantahkan kekuatan setan, karena satu-satunya tujuan setan itu adalah menjadikan kita tidak pandai bersyukur. Dengan sekemampuan mereka masuk dalam kehidupan kita, lewat pikiran kita, lewat fisik kita, lewat perasaan kita. Mereka menghantam kita, intinya adalah wala tajidu aksaruhum syakirin. Itu bocoran yang Allah berikan kepada kita, bahwa tujuan utama setan itu adalah apa? Agar kita tidak pandai bersyukur. Kemudian yang keduanya adalah eh takwa, berusaha selalu ada dalam kondisi bertakwa. Dan yang ketiganya adalah tawadu, berusaha untuk bertawadu, sehingga semua tools, semua potensi untuk mengarah kepada kans yang sangat-sangat luar biasa. Itu pertemuan kita yang terakhir ketiga ya, yaitu meluluhlantahkan setan, kemudian ketakwaan, kemudian ketawaduan. Nah, pertemuan kita keempat ini, dan ini kan pertemuan keempat dari kajian buku The Power of Syukur. Dari 24 capture yang saya tulis itu, saya jadikan menjadi 4 gambaran, dan di pertemuan keempat pun sekarang kita ada 3 bahasan utama yang saya rangkum untuk menjadi sebuah uh, uh, gambaran dalam proses belajar kita. Kajian kita pada hari ini ada 3 poin. Poin yang pertama, ya, satu energi, satu cara berpikir, satu kebiasaan, satu kesadaran yang disebut dengan proses untuk mengabdi. Mohon digarisbawahi kalimat mengabdi. Jadi jiwa tidak mengabdi, tidak terbentang di dalam kehidupan kita, itu sesuatu yang pengabdian yang unlimited. Kita hanya berpikir, dan dunia itu dikotak-kotakan ataupun ditata oleh itu. Artinya itu menjadi musuh kita, ataupun juga menjadi misi kita untuk kita tidak masuk di dalamnya. Salah satu misalkan ustadz lah. Ustadz itu, biasanya kalau ustadz itu sekali ceramah dikasih misalkan amplop sekian. Kemudian kalau sekian jam berarti 2 kali, subhanallah, itu awal kehancuran. Kenapa? Karena hidup kita ini akan menjadi kecil, limited, terbatas. Mohon maaf, bukan hanya Ustadz ketika ngobrol ataupun ngomong ataupun ceramah gitu kan. Termasuk kita juga seorang PNS misalkan, kan diarahkannya seperti itu. Seorang guru misalkan, kita mengajar sehari 7 atau 8 jam misalkan, seminggu sekian. Kemudian seperjamnya dihargain sekian. Akumulasinya semua, cara hitung itu seperti itu. Nah,
Begitupun trip, misalkan trip kita seorang sopir. Sopir itu berarti setiap trip misalkan punya gambaran, oh per hari sekian. Kalau kita selesai hanya dalam pikiran itu, berarti kita belum menyentuh kemampuan kita untuk mengabdi. Dan ini cara berpikir yang bahaya. Ini cara pikir yang bukan bahaya ya. Artinya tidak membongkar, tidak membuka karunia Allah yang tak terbatas. Maka ini harus digunting, ini harus ditembus, ini harus dihilangkan kebiasaan cara berpikir ini. Saya ini memberikan sesuatu, apa yang bisa saya dapatkan? Nah, cara berpikir ini yang harus kita hilangkan. Kenapa? Karena kita bisa masuk ke dalam zona the power of syukur. Kalau kita masuk dalam zona the power of syukur, grand teorinya kan sangat luar biasa. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum, ditambah sama Allah, ditambah. Jadi tambahnya dua, min haitsu la yahtasib. Min haitsu la yahtasib itu pertama adalah tidak ada, tidak terhitung, artinya tidak terhitung seperti tadi. Saya punya waktu 24 jam bekerja untuk nafkah misalkan 8 jam. 8 jam itu dihargai misalkan 100 ataupun 200 ribu. Tapi karena kita memiliki jiwa mengabdi, maka yang biasanya hitungan cuma 200 ribu, yang sebulan misalkan hanya 6 juta ataupun 3 juta, itu bisa menembus sampai di angka 6 miliar. Kenapa? Karena haitsu la yahtasib tadi. Nah, salah satu caranya adalah tembus kemampuan dan kebiasaan kita untuk berpikir mengabdi. Maka kalimat yang paling bagus adalah mengabdi. Siapa yang mengabdi itu dalam bahasa Arabnya, mengabdi itu adalah hamba. Hamba itu adalah abdun. Jadi menghamba kita, menjadi abdun kita, menjadi apa istilahnya itu, pengabdi kita, selesai hidup kita. Banyak cerita-cerita kalau di pesantren ya kan, orang yang kadang tidak belajar, dia hanya mengabdi saja kepada kiai sepuhnya misalkan. Pulang-pulang tahunya jadi kiai juga. Kenapa? Karena proses mengabdi tadi, ilmunya dari mana terserah terserah Allah, seperti apa Allah memberikannya. Yang jelas memiliki jiwa. Maka salah satu karakteristik santri karakteristik santri ini yang selalu ingin saya perjuangkan, bahwa orang yang kaya itu harusnya santri. Kenapa? Karena basically dia sudah memiliki jiwa pengabdian. Coba di pesantren itu ada orang yang mampu mengabdi, meninggalkan rumahnya, saya mah ingin bersama kiai saja. 24 jam kadang dia mengabdi kepada kiainya. Nah, jiwa-jiwa ini yang memang memiliki jiwa unlimited, memiliki kekuatan yang dahsyat. Di negara-negara yang sudah maju itu mereka sangat-sangat kesulitan untuk menemukan energi proses pengabdian itu. Ternyata ibu bapak, energi pengabdian ini yang menjadi satu kunci, di mana seluruh yang Allah berikan kepada kita itu akan kita rasakan dan akan kita dapatkan, dan unlimited, tidak terbatas. Jadi kalau kita ingin masuk dalam kehidupan yang tak terbatas, yang kalau bahasa uang tidak ada serinya gitu kan, yang tidak ada berhentinya, salah satunya adalah jadikan kita menjadi orang yang mampu mengabdi, mampu memiliki kebiasaan untuk terus mengabdi. Maka Islam itu sangat-sangat menjaga sekali attitude kebaikan ataupun proses pengabdian. Salah satu misalkan dalam dunia filantropi ya, zakat, infak, sedekah, itu kan memiliki ataupun harus memiliki jiwa pengabdian. Kalau tidak ada, nggak bakalan bisa memberi. Mau zakat 1 miliar, apa yang saya dapatkan? Ya kan? Nah, kalau cara berpikirnya itu tidak akan bisa menembus kemampuan dan kebiasaan kita untuk menjadi orang yang memiliki mental syakirin. Maka jadikan kita untuk memiliki jiwa mengabdi. Nah, subhanallah ibu dan bapak, masuk dalam proses itu adalah kalimat ataupun juga kebiasaan mengabdi itu adalah seorang hamba. Maka orang yang memiliki jiwa mengabdi itu yang akan kaya.
Tapi orang yang sistemnya jualan cash on hand, saya punya barang, kemudian saya beli 20, saya jual 23, maka cost-nya ataupun juga HPP-nya di angka 20, saya jual 23, berarti ada margin. Marginnya 3, itulah rezeki saya, itu bukan. Bukan seperti itu. Pencarian kehidupan itu tidak sebatas atau tidak sampai di dalam logika cara berpikir seperti itu. Taruhlah misalkan HPP kita ataupun juga kalau dalam ilmu bisnis COGS ya. COGS-nya misalkan di angka 40. Kemudian harga publish di angka 50. Berarti ada margin, ada gross profit-nya itu sekian. Kemudian kita berdayakan untuk bla 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 untuk yang lain. Artinya kemudian kita nanti punya net profit di angka 5 misalkan. Net profit kita itulah rezeki, bukan Ibu dan Bapak. Ya, yang menjadikan yang akan kita menjadikan kita hidup unlimited adalah kemampuan kita untuk tidak hanya fokus. Memang fokus untuk penghitungan ada. COGS-nya dalam bisnis itu ada, ataupun HPP-nya itu kita kita ketahui, kita kumpulkan untuk kegiatan ini HPP misalkan di angka 40. Kemudian kita jual di angka 60. Kemudian kali sekian gross profitnya demikian. Kemudian setelah dihitung net profitnya adalah sekian. Nah, cara berpikir itu jangan menterlenakan kita. Kenapa? Itu hanya saja agar kita tidak rugi istilahnya. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Proses pengabdian. Bagaimana kita mengabdi? Mengabdi itu memberikan sesuatu yang tanpa ada tanpa ada batasan atau ada balasannya. Betul-betul. Nah, ini juga nanti akan masuk ke wilayah cara hidup yang ikhlas. Ikhlas itu kan mengabdikan seluruhnya untuk siapa? Untuk Allah. Maka akan masuk pada proses lillah, billah, billah, ya kan? Kalau dalam ilmu tasawuf itu akan masuk dalam wilayah takhalli, tahalli, kemudian tajalli. Nah, proses pengabdian itu sangat-sangat sangat satu riadohnya. Salah satu mudah-mudahan bisa dilanjutkan. Kalau ada satu buku yang setelah The Power of Syukur ini, saya tulis buku judulnya Menikmatkan Hidup dengan Sholat. Jadi sholat itu menjadi sebuah how to-nya ataupun ring ataupun rel bagaimana kita menjaga semua energi tadi. Judul bukunya Menikmatkan Hidup dengan Syukur. Pelanjutan dari buku The Power of Syukur. Kembali Ibu dan Bapak, poin yang pertama adalah biasakan kita untuk mengabdi. Nah, di antara proses mengabdi dengan sholat dengan yang lain, di dalamnya adalah orang yang memposisikan diri diberi, orang yang memposisikan diri diberi, kalau dia memiliki jiwa dan mental takabur, maka dia diam. Kenapa? Karena dia berpikir wajar dia melakukan itu kepada saya karena saya atasannya. Ini yang akan menghilangkan kemampuan dan kebiasaan dia untuk berterima kasih. Maka akan ada satu arahan, satu teorinya, biasakanlah berterima kasih. Itu keluar dan muncul dari jiwa pengabdian. Tidak sombong, tidak merasa diri, dia terus ingin memberi. Walaupun dia diberi, dia tidak diam. Kalaupun diberi, dia memberi kembali. Salah satunya dengan kalimat terima kasih. Jadi kita itu jangan berdiam diri dalam kondisi kita diberi oleh orang lain. Ini kebanyakan kesalahan kita. Ini juga satu hal yang disebut dengan mungkin jebakan Batman. Kita itu jangan berhenti pada kondisi di mana kita diberi. Kita harus memberi. Walaupun Ustadz dari sana itu jemaah saya ataupun juga partner saya itu dia senang memberi. Bahkan saya dikasih uang sekian gitu kan. Nah, kita jangan menikmati dalam posisi kita diberi. Bagaimana? Berikan apa yang kita berikan, tapi bukan uangnya tentunya. Minimal apa? Doa.
Maka ketika kita diberi ibu, ini saya beri kepada ibu kebaikan, misalkan sedekah ataupun apa, jangan berhenti di situ apa, ucapkan terima kasih, kemudian lanjutkan dengan apa, doa, jazakallah khair. Jadi ketika kita diberi duit 100 saja, jangan diam, jangan berhenti, tapi terima kasih, jazakallah khair. Semoga Allah menambahkan kebaikan. Nah, doa itu kan kita memberi. Jadi jangan kita menjadikan orang yang menerima. Aliyadul uliya khairun min yadis sufla. Kita jangan berhenti hidup kita dalam proses untuk memberi, tapi jadi memberi, jadi memberi. Kalaupun kita tidak punya uang, jangan uang lah. Orang kita tidak, Allah memposisikan kita tidak pegang uang gitu kan. Tapi Allah menerima uang itu juga sama dengan doa-doa kita. Kita diterima, ya Allah, mudah-mudahan yang memberi saya diberikan umur yang baik, kemudian kehidupan yang tambah tambah eh, berkah, kemudian artinya kita punya energi yang unlimited yang juga kita bisa berikan. Kita memberi paroman, dia memberikan kepada kita uang. Kita ditakdirkan oleh Allah belum memegang uang misalkan. Kita masih menjadi orang yang disantuni. Jangan berhenti di situ. Apa? Berikan kita apa yang kita bisa, doa. Doa kita ataupun juga paroman, tersenyum dengan baik, maka kita akan menembus kehidupan di mana kita tidak dalam kondisi menerima. Kita harus menjadi orang yang memberi, 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 memberi. Walaupun Allah jadikan kita Allah jadikan kita orang yang tidak biasa memegang uang, misalkan apa istilahnya, tawadu, tarama waduit, nggak pegang uang misalkan. Allah jadikan kita, taruh dalam tanda kutip, miskin misalkan. Jangan, kalaupun kita jadikan oleh Allah miskin, jangan berhenti pada proses kita menerima, 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 menerima. Tidak, kita harus memberi. Ketika menerima beras, berikan doa. Ketika mendapatkan jasa, berikan doa, minimal senyum. Artinya semakin kita bisa berterima kasih. Nah, jiwa ini ada di dalam kondisi kalau kita memiliki proses pengabdian, mengabdikan diri, bahwa kita ini, ya Allah, saya ingin berbakti, ingin berbuat, ingin melakukan sesuatu. Ibu dan bapak, sahabat-sahabat sekalian, ini yang dalam ilmu magnet rezeki disebut dengan kunci mendapatkan rezeki. Jadi kunci mendapatkan rezeki itu memberi, memberi, memberi. Kalau kita menerima, 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 kita tidak akan dapatkan rezeki yang banyak. Maka kita berusaha untuk terus memberikan. Ibu dan Bapak, salah satu gambarannya, orang yang paling kaya di dunia adalah orang yang paling banyak memberi. Menurut sensus dunia zaman sekarang, orang yang paling kaya siapa? Taruhlah Bill Gates. Coba Ibu dan Bapak lihat, berapa Bill Gates setiap hari mendermakan uangnya untuk yang lain. Itu paskanya. Sebelumnya apa yang dilakukan oleh Bill Gates? Yang dilakukan oleh Bill Gates adalah memiliki jasa memudahkan orang dalam hidup dalam dunia komputer. Ataupun siapa lagi ya, Larry Page misalkan, atau Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg misalkan, dia termasuk orang yang kaya. Apa yang dilakukan oleh Mark Zuckerberg? Mark Zuckerberg itu memiliki ide bagaimana mengkonekkan satu dengan yang lain. Ibu dan Bapak masuk Instagram ataupun di Facebook, itu kan jasanya Mark Zuckerberg. Apa yang dia lakukan? Gratis, gratis. Dia tidak bayar. Wah, saya bayar pulsa, itu mah ke Telkom, itu mah bayar pulsa. Tapi Mark Zuckerberg-nya sendiri menciptakan tools itu tanpa berpikir ribah. Dan apa yang terjadi ketika dia berpikir untuk membantu orang, mengabdi kepada orang, dia jadi orang yang paling kaya. Jadi ini poinnya, Ibu dan Bapak. Misalkan salah satu Aqua lah. Aqua ini kan, Ibu Bapak, satu botol Aqua dijual itu berapa? Bisa sampai 5.000 satu Aqua, satu botol yang 600 mili. Berarti setengah meter cuman 5.000. Berarti seliternya berapa? 10.000. Itu harganya udah luar biasa. Padahal sebelum ada kemasan, air putih itu gratis, Bu, Pak. Coba kalau orang-orang yang agak sepuh ya kan, di atas 50-an, itu dulu kalau ke kantor ke warung,
Kalau ingin minumnya gratis, itu jangan minum yang manis-manis ataupun juga yang berwarna. Air putih itu apa? Gratis. Coba bayangkan air minum yang berlimpah dan gratis. Kemudian ada orang yang punya ide bagaimana mempermudah bikin kemasan. Air dalam kemasan itu kan yang pertama kali itu mereka Aqua. Apa yang terjadi? Mereka sekarang menjadi orang yang paling kaya. Kenapa? Karena ada keinginan dan memiliki mental untuk memberi, memberi. Maka kalau Daniel Goleman tahun 97-an ya, mulai mempopulerkan satu teori yang disebut dengan spiritual quotient. Orang yang yang IQ-nya tinggi, Puntun matematika 10 misalkan, belum dijamin dia kaya. Kenapa? Karena ini tidak memiliki mentalitas seperti ini. Dia hanya merasa bahwa oh saya nih bisa ngitung dengan baik, tapi tidak ada proses untuk pengabdian. Ternyata orang yang ranking 1 dengan orang ranking 5, 10 tahun kemudian yang paling kaya adalah orang yang ranking 5, ranking 10. Kenapa? Karena dia memiliki kepedulian terhadap sesama, sementara yang pintar, yang IQ-nya tinggi, dia tidak memiliki empati. Jadi ini salah satu proses untuk memiliki jiwa pengabdi juga adalah gambaran dari kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional itu memiliki satu kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Maka kita berusaha untuk mengabdi. Nah, kunci magnet rezeki adalah bagaimana kita bisa mengabdi. Maka poin yang pertama kali kita kaji kesempatan ini adalah bagaimana kita memiliki mental untuk mengabdi dan mengabdi. Pokoknya jalankan saja mengabdi. Apa yang Allah berikan di hadapannya dia jalankan dengan baik. Apa yang Allah berikan kesempatan dalam kehidupannya itu saja dan dia mengabdi. Nah, termasuk apa istilahnya dalam hitung-hitungan pekerjaan. Gak usah terlalu banyak disibukkan dengan hal-hal yang hitung-hitungan seperti itu. Maka menjadikanlah kita orang yang membiasakan memiliki jiwa mengabdi. Itu yang pertama, Ibu dan Bapak. Kemudian yang kedua, poinnya adalah eh, setelah kita memiliki mental mengabdi, kita harus menjaga spirit. Yang kedua, semangat ini, hidup ini Indonesia, hidup dalam Islam, hidup itu kita harus selalu bersemangat. Jaga semangat ini. Eh, Kemarin sedikit pernah dibahas ketika membahas masalah ketakwaan, ya kan? Ketika Ibnu Katsir menggambarkan konsep tentang takwa itu adalah cerita tentang Sayyidina Umar dan Ubay bin Ka'ab. Kata Ubay bin Ka'ab kan kata Umar kepada Ubay bin Ka'ab, samartu wajtahadtu. Hadza huwa taqwa, kata Ubay bin Ka'ab. Jadi hati-hati, bersemangat, itulah yang namanya takwa. Jadi kita harus menjaga kesemangatan. Semangat kita itu harus dijaga spiritnya. Spirit itu harus kita jaga. Jadi untuk masuk dalam dunia kesyukuran, zona the power of syukur itu harus kita menjaga spirit untuk selalu bersemangat. Timbul pertanyaan, bagaimana cara menjaga semangat? Nah, ini teori yang luar biasa dan ini inti dari bahasan kita pada kesempatan ini. Ini ada dalam surat Shad ya, surat Shad ayat ke-45 kalau nggak salah. Ayatnya yang pernah saya bacakan tadi di mukadimah, "Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar. Dzalika akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar." Ini adalah ayat bagaimana cara menjaga semangat seseorang. Ibu bapak menjaga semangat orang itu gambaran dalam surat tadi gambarkan. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Kata Allah, lihat tuh orang-orang yang ideal. Orang-orang yang ideal, orang-orang yang sangat-sangat diterima ataupun juga ya ideal lah menurut Allah. Siapa Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub. Kalau saya kategorikan ini adalah keluarga suci. Jadi sebelum ada tanah suci, Ibu, kenapa tanah suci menjadi energi yang luar biasa? Sebabnya adalah karena ada keluarga suci.
Keluarga suci itu adalah Abul Anbiya dari Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim, bahkan Nabi Ibrahim itu kan seluruh nabi-nabi setelah itu hanya dari keturunan Nabi Ibrahim. Nah, dari dua kan, pertama dari Ismail, dari Ishak, kemudian juga dari Nabi Ismail. Kalau Rasulullah dari runtutan Nabi Ismail. Kalau agama-agama samawi yang lain yang digambarkan di dalam sejarah itu dari Nabi Ishak ke Nabi Yakub terus termasuk Yahudi itu kan itu orang-orang keturunan Nabiullah Ibrahim. Jadi Allah ciptakan keluarga suci untuk apa? Salah satunya adalah menjelmakan tanah suci. Kata Allah, mereka itu orang ideal. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Mereka itu orang-orang yang ideal. Kenapa ideal? Dia memiliki dua fungsi. Memiliki dua kebiasaan hidup. Apa? Ulil aidi wal absor. Ulil aidi itu memiliki aidi itu tangan. Ini yang oleh para mufasir digambarkan ulil aidi itu semangat, memiliki tangan, menggenggam tangan di tanganku, segalanya di tanganku. Dia bersama ulil aidi, semangat. Yang kedua al absor. Absor itu dari basorun, penglihatan mata. Berarti al absor itu melihat ke depan. Nah, ulil aidi wal absor itu adalah semangat dan berpikiran futuristik. Jadi, kenapa Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub itu menjadi orang yang ideal menurut Allah? Karena dia memiliki cara berpikir yang dua. Pertama adalah dia semangat bekerja, semangat mengabdi, semangat melakukan apapun terus. Dia di ulil aidi, dia semangat, 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 semangat. Yang kedua, wal absor, berpikiran ke depan. Jadi dia tidak berpikir 10 tahun, dia tidak berpikir 5 tahun, dia tidak berpikir 15 tahun, dia berpikir ke depan, terus berpikir ke depan. Itulah cara pandang ideal yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam surat Sad tadi. Ulil aidi wal absar. Nah, kenapa? Kenapa Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub itu dia hidupnya semangat, berpikiran ke depan, futuristik. Kata Allah, "Dzalika akhlasnahum bi khalisatin dzikradar." Allahu Akbar. Aku tiupkan ke mereka, aku jadikan mereka bi khalisatin dzikradar. Aku jadikan Ibrahim, Ishak dan Yakub itu menjadi orang yang betul-betul ideal, punya kesemangatan, punya cara berpikir yang semangat. Kenapa? Dzalika akhlasnahum bi khalisatin dzikradar. Karena aku tiupkan kebiasaan di mereka, dzikradar, ingat akan darul akhir, yaitu ingat akan kematian. Subhanallah. Ibu dan Bapak, ini grand teorinya bahwa ingat mati itu menjaga semangat. Mudah-mudahan bisa konsen Ibu dan Bapak ya. Ingat poinnya. Ingat kematian itu harus menambah semangat. Ini subpoin yang akan nanti meleverage kemana-mana. Jadi surat Sad ayat 45-46 ini menggambarkan bahwa ingat kematian itu menambah ulil aidi dan juga al absor. Ingat mati itu semakin semangat. Mohon maaf, Ibu dan Bapak, biasanya kita kalau diingatkan kematian apa? Sedih, ya kan? Yang terbayang apa? Pocong, gambaran orang yang mati itu kan pocong. Kemudian apa? Kuburan. Jadi ingat mati itu diarahkan untuk masuk pada kondisi sedih. Kemudian kita terbayang, oh kita itu tidak akan lama. Kemudian kita dibungkus oleh boeh, kemudian diantar ke pekuburan. Itu yang selama ini ada di umat, bahwa ingat mati itu ya berefek pada satu kesedihan, tapi tidak. Teorinya Ibu dan Bapak, sebenarnya ingat mati itu justru menambah semangat. Ingat mati itu justru menambah spirit, menambah semangat, luar biasa. Jadi kalau saya sering sampaikan Ibu dan Bapak, kalau bisnis kita ingin handal, bisnis kita ingin unlimited, bisnis kita ingin maju, salah satunya adalah yang harus dibangun adalah selalu ingat akan kematian. Nah, ini menjadi trigger, menjadi sebuah energi besar. Oh, kok gitu ya? Nah, muncul pertanyaan, kenapa kok ingat mati jadi semangat bisnisnya? Harusnya begitu.
Jadi, ya Allah, saya itu pada satu waktu nanti, siapapun kita, kan akan dipisahkan jasad kita dari nyawa kita. Kita itu akan tidak bisa bergerak. Mata yang mudah kita gerakan ini, itu nanti akan susah sekali untuk bergerak. Kemudian tubuh kita ini sudah tidak mungkin lagi. Kemudian sholat pun kita hanya bisa disolatkan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Orang yang kita cintai pun tidak akan ada bisa memberikan apapun. Mereka hanya meneteskan dan hanya bersedih saja. Hidup kita sudah terpisah, tercerabut dari kenikmatannya. Suasana itu akan kita rasakan. Ayatnya eh la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau datang ajal kepada kita itu tidak akan bisa yang menanti-nantikan ataupun juga ingin dipercepat, tidak ada. Semua adalah ketentuan dari Allah dan semua pun di antara kita akan merasakan itu. Kemudian setelah itu, Ibu dan Bapak, kita ingin bergerak pun tidak bisa. Sholat pun disolatkan, sudah dikapanin, sudah disolatkan, kemudian diantarkan kita ke pekuburan, sudah digalikan, dimasukkan kita ke liang lahat. Ukuran cuma berapa dan kita tidak membawa apapun. Kita tidak membawa deposito yang tebal. Kita tidak membawa pelakat-pelakat yang diberikan oleh masyarakat dan keberhasilan dari ujian-ujian itu tidak dibawa. Kita hanya terbujur, kemudian hanya beberapa helai kain saja yang menutupin kita, diarahkan, dibawa oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita, dimasukkan kita ke liang lahat, kemudian ditutup kita dengan tanah. Kemudian apa yang terjadi? 7 langkah orang yang mengantarkan kita ke Allah yang bertugas untuk kehidupan sebelum itu. Dan itu akan ditanya, dan itu akan dipertanggungjawabkan oleh kita. Ini yang akan menjadikan kita semangat, Ibu dan Bapak. Kenapa ingat mati akan bersemangat? Karena kita tahu, ya Allah, nanti itu akan saya ditanya. Engkau dikasih jabatan, engkau ada dalam kehidupannya pejabat. Apakah dengan jabatan engkau itu, engkau gunakan untuk memberikan kebaikan untuk orang lain? Kenapa? Karena orang yang paling bermanfaat adalah orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Khairukum eh, apa in yang paling baik di antara engkau itu adalah orang yang paling berjasa untuk orang lain, yang baik khairun nas anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat. Aku kasih kesempatan untuk hidup seperti ini, kata Allah. Bagaimana pertanggungjawabannya? Ibu bapak, kita tidak memiliki apapun. Bahkan digambarkan di dalam beberapa hadis yang akan meneranginya adalah amal-amal baik kita. Ketika kita dalam kegelapan, ada lampu yang bersinar mendekat ke malaikat yang menanyakan kepada kita. Ditanya malaikat, siapa itu? Sinar itu bertanya, aku adalah ayat yang biasa dijaga sang mayat. Kemudian ada lagi lampu yang sangat-sangat berterang benderang. Ditanya, siapa itu? Kok datang begitu banyak? Lampu itu berkata, aku ingin menemani mayat ini, dan aku adalah amal kebaikan selama hidup di dunia. Ibu bapak, apapun kehidupan kita, kalau kita jadikan kita untuk berbakti, berbuat kebaikan, itu tidak akan loss. Itu akan sampai kepada kita, akan nyambung dengan kehidupan kita pasca kehidupan kita. Ibu dan bapak, terbayang ketika ibu diposisikan oleh Allah menjadi seorang penjaga customer service.
ketika kita meninggal, cahaya yang datang itu adalah kebaikan yang pernah diberikan oleh orang tersebut ketika dia melayani tamunya. Kebaikan itu akan menjadi cahaya terbawanya kehidupan dunia masuk ke akhirat. Ibu dan Bapak, ini runtut dengan apa yang pernah saya sampaikan, kalimat kita harus kaya dunia dan akhirat. Jadi dunia itu kita bisa kumpulkan dan kita bisa bawa ke akhirat. Jadi jangan berpikir dunia saja, akhirat saja, tidak. Kita ingin dunia kita menyambung dan bisa terbawa ke akhirat. Salah satunya cara berpikirnya seperti ini, bahwa kita itu akan mati. Ketika mati itu yang akan bersama-sama membersamai kita adalah amal jariah, kebaikan kita, kemudian ilmu yang kita berikan, kemudian doa baik-baik kepada ataupun juga kepada anak-anak kita, karena anak-anak kita nanti akan banyak mendoakan kita. Sodakotun jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, kemudian waladun solihun yad'ulah. Nah, cara berpikir inilah yang memang diarahkan untuk kita selalu mengingat akan momen kematian. Jadi momen kematian adalah salah satu hub ataupun juga terminal untuk menyambungkan kehidupan dunia dan kebaikan-kebaikan di dunia. Ini maknanya adalah disebut dengan dunia mazra'atul akhirat. Dunia itu adalah taman untuk kita bertanam dan akan didapatkannya ketika kita di yumil akhir nanti di akhirat. Nah, dunia mazra'atul akhirat. Jadi kita harus ingat akan satu momen itu. Ibu dan Bapak, salah satu di antara untuk menjaga kesemangatan ternyata adalah ingat mati. Jadi ingat mati akan membuat kita semangat. Jadi semangat dong kita kerja, semangat dong kita mengabdi, semangat kita menjalankan tugas. Etos kerja kita akan semakin tinggi, effort kita akan semakin unlimited. Kita keluarkan di dalam berdedikasi. Kenapa? Karena ingat mati. Kita akan mati. Ketika mati, inilah kebaikan-kebaikan kita yang akan kita rasakan. Kalau kita berpikir hanya uang, ibu, bapak, saya tidak ada kasih uang, maka saya diam, berhenti di situ, selesai hidup kita tidak akan baik. Tapi kalau berpikir, kalaupun orang tidak memberikan sesuatu kepada kita, tapi kita akan dapatkan itu semua ketika kita nanti di akhirat, pasca kematian kita, pasca dipisahkan jasad dan juga jasad kita. Nah, cara berpikir ingat kematian ini ternyata menambah sebuah kesemangatan. Saya nggak apa-apa, saya berbisnis. Saya datang ke sini, terus berusaha. Apakah gagal? Tidak. Wa mallahu bidzallamin lil 'abid. Allah itu tidak akan menzalimi hambanya. Selama bekerja, dia pasti akan mendapatkan sesuatu. Menjahadu fina lanahdiyannahum subulana, kata Allah. Asal kita berjibaku, spirit, semangat, pasti Allah akan kasih jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang jelas kita berbakti, maka Allah akan berikan. Kenapa? Kita semangat berbakti, berbuat, karena kita tahu hitungannya bahwa setiap langkah kita akan kita dapatkan ketika nanti kita sudah meninggal dunia. Dan itu semua akan terjadi karena Allah Maha Adil. Maka semangat, walaupun kita bawa misalkan stok sampai di angka 100 juta misalkan, kita jualan, kok nggak laku-laku? Itu pandangan dunia. Tapi pandangan Allah, dia telah jalan dari rumahnya ke rumah orang lain, berjualan dari rumahnya ke customer, dia berjualan dari rumahnya ke agen-agen yang lain. Dia telah berjalan. Ketika dia keluar dari rumahnya dan berjalan, bahkan Allah menggambarkan lewat hadis Rasulullah SAW, ketika orang berjalan dari rumahnya, kemudian untuk mencari harta, mencari rezeki untuk anak dan istrinya, di tengah-tengah mati, disahid, ibu dan bapak. Artinya tidak ada yang percuma, tidak ada yang tidak mendapatkan imbalan. Maka semangat kita, tidak ada hal yang loss di dalam cara berpikir kalau berbicaranya ataupun cara berpikirnya lillah fillah billah tadi. Maka semuanya akan terrekod dalam sebuah upaya untuk selalu senantiasa bersemangat. Maka semangatlah terus, karena ternyata akan mendapatkan banyak kebaikan. Karena kita cara berpikirnya sudah menembus batas. Nah, salah satu gambaran ibu dan bapak, kenapa? Coba dibayangkan, seorang Siti Hajar yang membawa anaknya yang masih kecil, Nabi Ismail,
kemudian dia berupaya semaksimal mungkin bagaimana capeknya lari dari Bukit Sofa ke Marwah terus bolak-balik. Oh itu air ternyata bukan. Oh itu air ternyata ternyata bukan. Ini ada satu subjudul juga dalam buku The Power of Syukur itu yang saya gambarkan. Itu tentang teori Zam-Zam. Siti Hajar lari bolak-balik ke Bukit Sofa Marwah. Hasilnya, hasilnya Ibu dan Bapak, apakah ada di antara Sofa Marwah? Tidak ada. Kenapa kalau Allah begitu ya? Artinya Siti Hajar itu lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, Bukit terus bolak-balik bolak-balik bolak-balik. Dia dapatkan airnya nggak ada. Di mana airnya? Airnya jauh di dekat Ka'bah. Ketika Nabi Ismail disimpan di dekat reruntuhan Ka'bah itulah, Nabi Siti Hajar cari-cari-cari, ternyata posisinya tempat yang dilakukan untuk berjalannya Siti Hajar. Justru Nabi Ibrahim, Nabi Ismail menggerakkan kakinya, zam 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 zam, keluarlah air besar. Kesimpulannya bahwa Siti Hajar berlari dari Bukit Sofa Marwa, ternyata zam-zamnya ada di tempat yang bukan ada dia tempat berusaha. Ini menjadi teori juga Ibu dan Bapak, gambaran bahwa kalau kita bekerja, kita unlimited, kita bekerja, keluarkan etos kerja, nggak usah kita berpikir rezeki kita akan dapat dari situ, enggak. Kenapa? Allah lebih tahu. Siti Hajar berlari dari Bukit Sofa Marwa, zam-zamnya ternyata ada dekat dekat Ka'bah. Kita bekerja menjadi PNS. Kita bisa PNS paling berapa? Misalkan digaji 5 juta, kebutuhan kita mungkin sampai 4 juta. Satu bulan kita bisa nabung cuma satu juta misalkan per bulan. Tapi kok bisa berangkat haji? Tapi kok bisa berangkat umroh? Dari mana? Dari mana saja Allah lebih lebih tahu. Itu cara berpikirnya. Ketika kita bekerja, jangan berpikir hanya lokal yang kita dapatkan. Kenapa? Ketika kita bekerja, itu adalah penghambaan kita kepada Allah. Dan kalau kita berusaha maksimal di situ, maka Allah akan berikan rezeki min haitsu la yahtasib. Saya pernah menggambarkan juga dalam bahasan ini. Saya punya saudara, menurut saya sih kaya. Kenapa? Dia punya pabrik. Ternyata ketika saya deketin ngobrol, orang yang punya pabrik itu ngeluh intinya. Wah, pabrik itu bla 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 bla. Lah, kok punya ini, punya itu, punya itu. Diceritakan, digambarkan dari cerita itu ternyata, oh dia dapat gedung, dia dapat mobil, ternyata bukan dari kehidupan setiap harinya memiliki pabrik itu. Begitu cara Allah memberikan rezeki kepada orang. Artinya tidak harus apa yang kita mengerjakan sesuatu itu rezeki kita ada di situ. Min haitsu la yahtasib, dari yang lain mungkin akan Allah berikan. Nah, Ibu dan Bapak, itu salah satu untuk menjaga spirit ya, menjaga semangat, salah satunya dengan ingat akan kematian. Maka jelas ingat mati akan menjadikan kita orang yang semakin bekerjanya unlimited. Itu poin yang kedua. Poin yang pertama tadi apa? Menata memiliki mental mengabdi. Kemudian yang kedua adalah menata spirit ataupun juga menjaga semangat. Kemudian yang kedua, yang ketiga poin terakhir Ibu dan Bapak adalah setelah kita mengetahui dua cara berpikir tadi tentang mengabdi dan juga menjaga semangat dengan ingat kematian, yang ketiga adalah mulailah kita menata hati. Jadi kita harus tahu dalam fisik kita, dalam diri kita ini, Ibu dan Bapak, Allah ciptakan fisik dan juga soul, dan juga sesuatu. Dan yang luar biasa, Allah menggambarkan orang-orang yang buta itu, kata Allah, innahum laisal a'ma al-absar, walakinnal a'ma al-qulub alladzi fis sudur. Mereka itu bukan buta mata, tapi mereka buta hati yang ada di dalam dada. Maka poin ketiga, kita harus mulai menata yang namanya hati. Rasulullah pun menggambarkan ala anna fil jasadi mudghah idza fasadal jasadu kullu wa idza saluhal jasadu kullu ala wahya al qalbu. Dalam diri kita itu ada sesuatu. Kalau baik, baik semuanya. Kalau jelek, jelek semuanya. Ala wahya al qalbu, dialah hati. Jadi poin terakhir adalah bagaimana kita mulailah bisa menata hati. Kalau bahasanya Agimah, menjaga hati. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini.
Ibu dan Bapak, fokusnya sekarang adalah tata hati kita, jaga hati kita. Nah, timbul pertanyaan, Ustadz, bagaimana cara menata hati? Itu waktunya juga sudah lumayan nyelelek ya. Kita percepat. Tiga hal Ibu dan Bapak yang bisa kita gunakan untuk memfokuskan mulai menata hati. Yang pertama adalah hati kita bahagiakan. Kita itu harus memiliki etos untuk membahagiakan hati. Pokoknya bahagia deh. Bahagia kan sudah jelas ya dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, la takhauf wa la tahzan. Orang yang bahagia itu tidak pernah takut, tidak pernah sedih. Jangan takut karena apapun, jangan sedih karena apapun, dia akan bahagia. Teori apa itu, teori the honesty, teori apa, the happiness ya. Paksakan kita untuk bahagia. Nah, kenapa kita harus bahagia? Beberapa fatrah ini sekarang kan sudah mulai ada ilmu ilmu baru Ibu dan Bapak, ilmu koneksitas antara fisik dengan hati, bahwa dan itu dideteksi oleh dunia dunia kesehatan, dunia dunia kimia bahkan. Ternyata dalam otak kita tuh ada namanya limbic system. Sistem limbik ini adalah sistem yang mengatur konek antara perasaan dan juga fisik. Jadi kalau perasaan kita nyaman, fisik kita akan nyaman. Dan salah satunya Profesor Dr. Masaru Emoto adalah orang yang meneliti hal hal ini, dan juga di Amerika sekarang sedang banyak dikembangkan tentang ilmu tersebut. Katanya gini, bahwa di dalam tubuh kita ini ada pabrik yang memproduksi zat kimia tubuh, dan pabrik ini akan berhenti memproduksi zat kimia tubuh kalau perasaan kita negatif. Kalau perasaan kita gundah, cemas, itu tidak bergerak, maka zat-zat hormon seperti misalkan endorfin, serotonin, kemudian apa yang diistilahkan oleh dunia kesehatan itu tidak keluar. Kenapa? Karena stuck. Kenapa? Karena otaknya tidak mengatur itu. Kenapa otak tidak mengatur dan mengeluarkan zat endorfin itu? Karena tidak mesinnya tidak tergerakkan. Justru yang keluar adalah yang namanya kortisol, yang namanya racun. Kenapa? Karena hatinya tidak bahagia. Karena perasaannya takut, was-was, sedih, kemudian apapun. Maka kuncinya adalah bahagiakan. Jadi menata hati itu adalah bahagia. Ada salah satu teori Bapak membahagiakan. Bahagia itu biasanya kan ditarik dengan apa? Senyuman ya. Tandanya, kasat matanya orang bahagia itu senyum. Biasa dalam pelatihan-pelatihan saya sudah suka mengarahkan kepada anak-anak santri itu untuk melatih bahagia itu biasanya begini. Sentuhlah hati. Hati itu di mana? Di sini, dalam dada. Kan Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna. Kemudian ayat yang tadi, innahum laisal a'ma al absar walakin al a'mal qulub allati fis sudur. Al qalb itu ada dalam fis sudur, dalam dada. Maka sentuhlah hati. Kita seolah-olah menyentuh hati, kemudian tarik kebahagiaan dengan cara apa? Senyuman. Jadi sentuhlah hati, kemudian tarik dengan senyuman. Saya biasanya relaksasi, relax, tenang, kemudian sentuhlah hati kita. Kemudian tarik kebahagiaan itu dengan senyuman. Nggak apa-apa senyum sendiri untuk nggak menarik kebahagiaan. Kalau kita pun lagi penat, lagi tidak nyaman, maka biasanya kalau ibu dan bapak lagi capek, lagi tidak nyaman, itu jiwanya sedang kecapean. Terus bagaimana? Istirahatkan dengan apa? Relaksasi. Saya punya audio judulnya self hypnosis, spiritual self hypnosis. Kalau ibu dan bapak di antara peserta yang membutuhkan, nanti bisa di japri ya ke Pak Iwan ataupun ke majelis cinta. Itu bisa disampaikan ataupun ke Kang Hendy ataupun ke Kang Faisal ya. Itu ada salah satunya untuk membahagiakan hati dengan mendengarkan dulu aja. Coba dengerin aja. Itu suara saya. Produknya di MP3 spiritual self hypnosis. Dengerin aja. Lagi penat, lagi tidak nyaman, lepaskan semua pikiran, kemudian sambil tidur pakai headset lebih bagus, kemudian relaksasi.
sentuhlah hati kita, kemudian tarik dengan perasaan nyaman, kemudian bahagiakan salah satunya dengan senyuman. Nah, ditarik untuk menjadi orang yang apa bahagia. Jadi cara menata hati salah satunya adalah dibahagiakan, kemudian relaksasi, proses seperti itu. Yang kedua, Ibu dan Bapak, adalah eh, kalau dalam bahasa sofistik itu diistilahkan dengan dengan eh rid apa riyadhah. Riyadhah itu latihan. Kita tuh harus harus ada proses riyadhah. Salah satunya pendekatan tadi ya takhalli, tahalli, kemudian juga tajalli. Nah, eh apa proses untuk menjaga hati tersebut, salah satu diantaranya untuk dengan riyadhah, dengan bacaan-bacaan. Maka kita harus harus membiasakan bacaan-bacaan yang untuk meriadohkan kita, melatih kita, kemudian merilekskan. Masuk ke poin yang ketiga adalah kita minta dalam riadoh itu meminta bimbingan kepada Zat Allah yang Maha Segalanya dengan membacakan kalimat-kalimat positif yang sudah dicontohkan oleh Rasul. Ini yang kemudian disebut dengan zikrullah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Jadi untuk menjaga hati itu, itminannya itu, bacalah minimal 5 poin yang ingin saya sampaikan dalam bacaan. Pertama adalah kalimat kita meminta perlindungan dari Allah dari setan. Kalimatnya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi nyambung ke meluluh lantahkan kekuatan setan itu ya. Salah satu diantaranya adalah bacaan kita untuk membersihkan dari makhluk-makhluk yang seperti itu. Jadi bacaan pertama, a'udzu bikalimatillahi tammah. A'udzu ya Allah, aku berlindung kepada Engkau bikalimat, dengan kalimat-kalimat Allah. Bismillah, dengan apa? Dengan kalimat-kalimat Allah. Kalimat-kalimat tauhid at-tammah, yang sempurna. Jadi kita minta pertolongan kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang sempurna. Kita jangan meminta pertolongan kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang jauhkan, ya kan? Kalimat-kalimat yang tidak ada artinya, kalimat-kalimat yang bahkan mungkin kita tidak paham artinya. Kenapa tidak paham? Karena di dalamnya adalah energi setan. Kita zikir memang, tapi yang ditarik adalah setan. Itu juga bahaya. Maka a'udzu bikalimatillah, dengan kalimat Allah at-tammah, yang sempurna, yang baik. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang kedua adalah, Ibu dan Bapak, kita ingin masuk di dalam rel Allah, rel yang betul-betul Allah siapkan. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbi ya Allah, adkhilni, masukkan aku ya Allah, mudkhala sidqin, tempat masuk yang benar. Zikir juga ada zikir yang salah, Ibu dan Bapak. Salah satunya zikir yang salah apa? Zikir yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah dan keluar dari makna ketauhidan. Itu yang bahaya. Dan itu banyak sekali di masyarakat kita. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Kita ingin mudkhala sidqin, ingin jalan yang benar. Wa akhrijni, dan keluarkan aku mukhraja sidqin, dari jalan yang keluar, yang benar, yang Allah arahkan. Waj'alli, jadikan aku min ladunka, dari Engkau, sultanan nasira, kekuatan penolong darimu ya Allah. Ya Allah, masukkan aku dalam rel Engkau, berikan aku sultan, kekuatan. Jadi kekuatan itu, Ibu dan Bapak, dari Allah oleh kita, karena diafirmasi oleh kita. Bukan kekuatan dari ustadz kemudian merukiah kita jadi sehat, tidak. Kekuatan itu harus kita ambil, salah satunya dengan kalimat ini. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka, waj'alni min ladunka, ya Allah, jadikan untuk aku min ladunka, dari Engkau, sultanan nasiro, kekuatan yang akan menolong. Walaupun kita disihir, kalaupun kita dipelet, kalaupun kita dihasut misalkan, nggak usah takut. Kenapa? Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ada kekuatan sultan, ada kekuatan yang besar dari Allah untuk kita dengan bacaan ini. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Itu bacaan yang kedua. Yang ketiga, Ibu dan Bapak, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini yang akan menghantam kekuatan jin, setan, iblis dalam mengganggu hati kita.
La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau, subhanaka, maha suci engkau, inni kuntu minaz zalimin, aku ini orang zalim, aku ini orang zalim. Itu masuk ke jiwa tawadu yang kemarin kita ceritakan. Yang keempat Ibnu Bapak bahasanya adalah yang ini yang dibaca oleh siapa? Nabi Yunus ya. Ketika fi batnil haut, ketika Nabi Yunus dimakan di ikan besar, kemudian bacaan ini la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bacaan yang keempat adalah yang pernah dibaca oleh Nabi Ibrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah yang melihat saya. Jadi makin tegar, makin rileks, makin ridho dengan kalimat ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang terakhir, yang kelima, ibu dan bapak, perbanyaklah istighfar. Kenapa? Kasratul istighfar itu bukan hanya kita menjadikan kita di bawah mengabdi kepada Allah, tapi juga menghasilkan semua yang kita inginkan. Kalimat atau pendalilnya, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrar wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Dengan istighfar itu banyak sekali banyak sekali kebaikan-kebaikan. Salah satu yang sering saya sampaikan kepada jamaah adalah cerita dalam manaqib Imam Ahmad. Imam Ahmad itu menulis kitab mentafsirkan surat Nuh ini 10 dan 11 ya. Kemudian nggak tahu kenapa Imam Ahmad itu, kok saya ujuk-ujuk pengen ke Baghdad. Waktu itu lagi di Mekah. Kan lagi kekuatan zaman dinasti Abbasiyah ya, ingin ke pusat kota. Ujuk-ujuk kata Imam Ahmad itu, kok ujuk-ujuk saya ingin ke Baghdad? Jalanlah langsung. Jalan sebelum ke Baghdad, dia kemalaman mampir dulu di kampung. Di kampung itu tidak ada saudara. Kemudian tidur di masjid, diusir Pak. Padahal dia Imam Ahmad. Imam Ahmad tuh imam yang terkenal karena mungkin dulu belum ada medsos ya, bukan ada foto-foto. Jadi orang yang di masjid itu tidak tahu kalau dia imam besar. Diusir Pak. Pak, jangan tidur di sini mungkin kan. Udah capek padahal. Kemudian sholat maghrib eh, diusir. Dilihat oleh seorang tukang roti. Kemudian sholat isya juga demikian. Tukang roti itu menghampiri Imam Ahmad. Pak Tua, kenapa? Saya mau ke Baghdad, katanya kemalaman, kemudian tidak boleh tidur di masjid. Kata tukang roti itu, tidurlah di rumah saya, katanya. Jadi Imam Ahmad itu dibawa oleh tukang roti ke rumahnya. Sampai di rumah, katanya tinggal aja di sini mau beberapa hari. Kata Imam Ahmad, setelah saya mau berada di rumah itu setiap 3 hari ya, 3 hari beristirahat di tempat itu, kemudian tukang roti itu laku sekali rotinya. Kemudian ketika berdagang, mulutnya itu komat kamit kayak membaca sesuatu. Imam Ahmad nanya, tukang roti, itu kamu laku sekali jualan engkau. Terus ketika jualan tuh engkau teh komat kamit, apa yang kau baca? Kata tukang roti itu, dia bicara begini, tukang roti itu, Pak Tua, saya teh membaca buku karangan Imam Ahmad bin Hambal di Mekah, katanya. Padahal Imam Ahmad itu yang di depan dia kan, cuman maklum Pak Kiainya zaman dulu kan sangat-sangat tawadu. Kata tukang roti itu begitu, saya itu membaca kitab karangan Imam Ahmad bin Hambal, katanya, dan luar biasa, agar kita hasil semua maksud kasratul istighfar, perbanyaklah istighfar. Saya mengamalkannya, dan seluruh yang saya amalkan, ternyata semua yang saya inginkan itu betul-betul didapat bikasratul istighfar, dengan perbanyak istighfar. Jadi saya tuh apapun apa yang terjadi, bacaan saya adalah hanya istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah, terus saja istighfar. Gambaran dari kalimat ataupun juga tafsiran dari surat Nuh itu 10 dan 11. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum minroro. Kata tukang roti itu yang aku lakukan. Cuman kata tukang roti ini, saya tuh punya cita-cita satu aja yang belum terlaksana. Kata Imam Ilham, apa? Saya tuh punya cita-cita ingin bertemu dengan penulis kitab itu, namanya Ahmad bin Hambal. Allahu Akbar. Ahmad bin Hambal langsung bertakbir, Allah telah menarik saya jauh-jauh dari Mekah ke kota ini karena dawamnya istighfar tukang roti itu. Kata Imam bin Hambal kepada tukang roti, wahai tukang roti, akulah Ahmad bin Hambal yang engkau cita-citakan. Allah telah menggerakkan aku dari Mekah datang ke tempat ini, aku diusir-usir oleh marbot masjid, aku tidak diterima, dan ternyata masuk ke rumah ini karena bikasratul istighfar, karena banyaknya baca istighfar engkau. Subhanallah. Jadi istighfar yang Allah yang kita
lakukan, insya Allah akan berefek bagi kita. Kembali Ibu dan Bapak, pertama adalah bacaan A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, agar kita betul-betul masuk dalam rel yang benar. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Bacaan yang ketiga, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang keempat, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang terakhir, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang paling bagus juga sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'un laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itulah kasratul istighfar. Ibu dan Bapak, itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pagi hari ini kajian The Power of Syukur bisa menambah spirit bagi kita. Minimal 3 hal yang tadi saya sampaikan. Pertama adalah bagaimana kita memiliki mental mengabdi. Yang kedua adalah jaga semangat, jaga spirit dengan ingat akan kematian. Dan yang ketiga adalah mulailah kita menata hati. Cara menata hati, rilekskan, tenangkan, kemudian isi dengan bacaan-bacaan al-ma'thur, dengan zikir-zikir yang dicontohkan oleh Rasul. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mudkhala sidqin. Yang ketiga, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tsumma astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Demikian Pak Iwan yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya kembalikan kepada host kita Kang Iwan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Jazakallah Pak Kiai. Saya kira sangat konklusif part yang kita dapatkan dari Pak Kiai pada pagi hari ini untuk merangkum The Power of Syukur yang berangkat dari buku tulisan Pak Kiai yang dahsyat sekali. Hari ini 3 poin besar yang dapat saya dan jamaah insya Allah amalkan, yaitu mulailah menjadikan diri kita ini sebagai pengabdi, atau dalam bahasa lain tadi Kiai mengatakan mengabdilah. Kemudian berikutnya menjaga atau maintain the spirit, menjaga semangat dengan justru dengan cara mengingat kematian, karena itu menjadi motivasi untuk lebih bersemangat, dan akhirnya mulai menata hati. Ketiga, termasuk tadi dengan bacaan-bacaan sudah Pak Kiai ajarkan. Insya Allah sangat bersemangat pastinya Pak Kiai, dan pertanyaan-pertanyaan juga langsung bermunculan dari jamaah ibu bapak yang bersahabat-sahabat Majelis Cinta. Yang pertama, mohon izin nih Pak Kiai, saya bacakan pertanyaan boleh Pak Kiai? Siap, boleh Pak Iwan. Pak jangan Pak Kiai maksudnya nih, apakah selalu bertaubat itu merupakan bentuk bersyukur juga? Ini pertanyaan dari Pak Dendi. Mohon berkenan Pak Kiai untuk menjawabnya Pak Kiai. Baik, terima kasih Pak Dendi ya. Bertobat itu adalah apa ya? Kalau dalam istilah ngebangun itu ada land clearing. Jadi nge-clearkan dulu landasannya. Itu salah satunya dengan taubat. Semua hal yang kita lakukan dalam proses tazkiyah kepada Allah itu harus memang diawali dengan taubat. Dan taubat itu sesuatu hal yang sangat-sangat luar biasa, menjadi hub, menjadi terminal siapapun. Setelah tobat itu tidak ada lagi hal-hal yang masa lalu itu berefek. Masa lalu yang negatif itu bisa diakhiri ataupun juga dimulai pembangunan ke arah yang lebih baik dengan taubat. Maka salah satu termasuk diantaranya misalkan menjalankan proses kesyukuran itu pun adalah dari proses untuk bisa menjadi orang yang bertobat. Jadi tobat itu betul-betul menjadi kunci landasan awal, dan semuanya harus berawal dari proses pertobatan. Jadi saya sepakat memang semuanya berawal dari ketobatan. Ilahi lastulil firdaus yahla wala aqwa 'alan naril jahimi fahabli taubatan. Berikan kesempatanku ya Allah bitaubatan, dengan pertobat. Ya Allah, untuk melawan semuanya. Ibu bapak, taubat itu adalah
tanda maghfirah dan rahman rahimnya Allah. Kita karena kita tercipta dari tanah dan juga kita ini kan tercipta dari tanah yang merupakan tengah-tengah antara cahaya dan api. Bisa ke arah cahaya, bisa ke arah api, ya kan? Bisa ke setan, bisa ke malaikat. Nah, wajar kalau kita ada kesalahan. Kenapa? Karena tidak seperti malaikat. Wajar kalau kita ada terus dalam bisa masuk kebaikan karena bukan bukan setan. Nah, sifat Rahman Rahimnya Allah itu dipraktekkan di dalam proses pertobatan kita. Maka semakin kita sering bertobat, semakin kita berproses tobat, semakin fresh kita, semakin pergerakan kita, proses pendekatan dan juga maju dalam kehidupan kita itu semakin baik. Jadi mari kita jadikan tobat itu adalah land clearing, adalah nuktatul intilak, starting point untuk semua kebaikan. Dalam istighfar juga kan astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Selain istighfar itu wa atubu, aku bertobat ilaih kepada Engkau. Ya Allah, aku bertobat, aku bertobat, aku bertobat. Itu mungkin Pak Dendi ya. Saya kembalikan kepada Pak Iwan. Subhanallah. Terima kasih Pak Kiai. Saya ingin menyampaikan tujukan kepada ibu bapak sahabat cinta yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah. Kalau ada ibu bapak sahabat ingin bertanya langsung, silahkan disampaikan pertanyaan langsung ibu bapak dan sahabat kepada Pak Kiai atau raise hand. Ya, sambil menunggu, saya punya nih pertanyaan. Boleh Pak Kiai ya? Siap Pak Iwan. Ada pada bagian tadi Pak Kiai mengingatkan kita mengenai keluarga generasi yang utama, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, putra beliau Nabi Ishak alaihissalam, dan Nabi Yakub alaihissalam, yang subhanallah orang-orang yang memang Allah sudah siapkan sedemikian rupa. Tapi ternyata ciri mereka tuh antara lain mereka selalu berpikir ke depan, thinking about the future, futuristic kalau bahasa sekarang. Nah, artinya orang-orang yang punya visi begitu. Apakah kalau seseorang menyibukkan untuk dalam konteks bermuamalah, karena kan yang futuristik itu bisa saja di bidang teknologi di masa sekarang ini ya, pahaman saya Pak Kiai, di bidang teknologi bisa, tapi bisa ada pada bidang-bidang lainnya untuk kebaikan ummah atau masyarakat pada umumnya. Tetapi kalau terlalu menyibukkan diri pada soal itu atau katakanlah effortnya pada hal yang futuristik itu tadi, walaupun kebanyakan dimaksudkan untuk kebaikan ummah, sementara dirinya sendiri mungkin tidak begitu diperhatikan. Itu bagaimana itu dalam pandangan Islam, Pak Kiai? Baik, memang cara berpikir futuristik itu adalah bagian dari hal yang gaib ya. Yang gaib itu adalah sesuatu hal yang sudah terjadi, tidak kita lihat, kemudian sesuatu yang ke depan. Kita kan tidak tahu yang gaib itu yang ke depan itu akan seperti apa. Kenapa? Karena kita tidak seperti Nabi Khidir. Kalau Nabi Khidir itu diantara kelebihannya dikasih oleh Allah al-hikmah. Dalam surat Al-Kahfi itu digambarkan panjang sekali. Bahkan Nabi Musa pun pernah ngiri bahwa saya ini orang yang paling pintar, paling bagus. Kata Allah, enggak. Yang paling bagus itu Nabi Khidir. Ternyata Nabi Khidir itu dikasih al-irsyadat, ar-rusydan, dikasih guidance dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih dari manusia-manusia yang lain. Salah satunya tahu ke depan itu akan seperti apa. Itu kelebihan Nabi Khidir. Nah, karena kita tidak seperti Nabi Khidir, maka kita harus optimal dalam mengupayakannya, dan tata caranya itu sudah diatur oleh Allah. Bagaimana kita menjalankan kehidupan ini itu sudah diarahkan dan sudah diatur, dan salah satu cara berpikir yang baik adalah yang tengah-tengah. Kan cara berpikir yang ini ada beberapa kubu, bisa dikatakan sampai 3 kubu lah. Ada yang disilahkan dengan kaum Mu'tazilah, kaum Qadariyah. Ada yang
kaum Mu'tazilah itu semuanya bahwa ini adalah upaya manusia. Kalau Qadariyah itu semua adalah ujung bahwa ini adalah kerjaan Allah. Kita diam saja. Nah, kita Ahlussunnah wal Jamaah ini berada di tengah-tengah, menggabungkan antara masa depan yang sudah ada dalam garis Allah dan usaha kita. Indahnya Ahlussunnah wal Jamaah itu menggabungkan dua cara berpikir yang kutub tadi. Artinya berfuturis, memikirkan masa depan itu bukan segalanya. Memikirkan masa depan itu hanyalah tools. Makanya kan kata Allah dalam surat Shad tadi, kalimatnya ulil aidi wal absor, bukan absor saja, bukan masa depan saja, tapi masa sekarang. Banyak di antara kegagalan umat Islam juga masa depannya, wah pokoknya masuk surga, masuk surga. Bahkan ada yang terbayang di pikirannya, saya akan masuk surga kalau saya meledakkan bom. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini yang salah. Kenapa? Dia berpikir terlalu loncat ke depan. Dia dirinya saat ini tidak berpikir. Dia berpikir, kayak kalau sudah meledakkan bom, saya akan dijemput oleh malaikat masuk surga. Bohong, ibu dan bapak. Nggak bisa seperti itu. Hidup kita itu dalam dua dunia dan juga akhirat. Sekarang di dunia ya harus tuntas dong difikirkan. Jangan berpikir lah nggak apa-apa dunia mah nanti aja di masa masa depan toh kita masuk surga. Nggak bisa. Doanya kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia sekarang itu harus hasanah loh. Kalimatnya kan itu yang saya angkat dengan pendekatan linguistik, pendekatan sorof, ilmu sorof itu nahu dan sorof itu hasanah dunia wal akhirat. Ma'tuf adat atafnya itu pakai wawu al atifiyah. Kalau ma'tuf dan ma'tuf alaih digabungkan dengan wawu al atifiyah, ini mutasawa fil hukum. Hukum fil ma'tuf dan hukum fil ma'tuf alaih. Kalau hasanah fil akhirat itu bahagia, begitu nyaman, oh luar biasa. Hasanah fil akhirat itu kan segalanya ada. Ingat, pada saat yang sama Allah mengatakan di dunia pun harus begitu. Jadi kalau kita di akhirat gambarannya segala ayah, di dunia pun harus segala ayah. Ya Allah, saya pengen anggur yang paling mahal, jelek ada di akhirat. Begitupun di dunia, ya Allah saya pengen anggur yang paling mahal, jelek ada. Kenapa? Karena bisa beli. Jangan ngayal doang gitu kan. Artinya di dunia juga kita harus kaya, di akhirat pasti akan kaya. Jadi hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirat. Jadi pendekatannya begitu Pak Iwan. Jadi bukan hanya berpandang futuristik kita di akhirat ataupun juga berapa tahun ke depan. Hari ini loh harus benar. Dan setan itu selalu menggunakan itu. Coba kalau setan itu kalau misalkan orang yang mohon maaf sekali, kalau orang misalkan mau minjem uang lah, nanti tanggal sekian saya akan ada, yakin banget ya kan, belum tentu itu. Yakin banget kalau lagi butuhnya, kalau lagi ini kan saya mintimlah 1 juta saja. Kenapa? Karena nanti di akhir saya akan bla bla bla. Itu belum tentu. Jadi masa lalu itu, masa yang akan datang itu kita harus tawazun, harus semangat. Kenapa? Belum tentu itu kita terjadi. Maka optimalkan apa yang bisa kita lakukan saat ini untuk masa yang akan datang. Nah, jadi memang tidak bisa hanya berpikir futuristik, hanya berpikir ke depan, sementara pada saatnya sekarang kita sama sekali tidak difikirkan. Jangan berpikir nanti di akhirat masuk surga, sementara sekarang kita menjadi oknum yang meledakkan bom yang menghancurkan kantor misalkan. Analogikannya seperti ke sana. Jadi kita harus hasanah di zaman yang akan datang, juga hasanah yang sekarang. Masa yang akan datang itu kan adalah manifestasi dari saat ini. Saat ini kita memilih, maka saat akan datang kita akan seperti apa yang kita pilihkan saat ini. Maka umat Islam itu harus digiring hidup dengan kenyataannya hari ini. Untuk apa? Untuk menata masa depan. Cuman gambaran futuristiknya yang ditentukan oleh Al-Qur'an tadi dua. Pertama adalah bersemangat, kemudian berpikir ke depan. Hari ini adalah kita harus bersemangat. Orang yang tidak semangat kan tidak takwa. Orang yang tidak semangat berarti tidak sukses. Orang yang tidak takwa berarti tidak sukses. Maka hari ini kita harus tata dan hari esok pun juga pasti demikian. Jadi ada proses keseimbangan antara futuristik dengan saat ini gitu ya. Itu mungkin Pak Iwan yang bisa saya komentari. Terima kasih.
Subhanallah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai. Betapa selalu harus mengingatkan diri terkait dengan keseimbangan ini, balance antara yang kepentingan hari ini dan memikirkan yang akan datang. Tentu saja akhirat dalam konteks itu. Indah sekali Al-Quran, indah sekali sebetulnya menjadi Ahlussunnah wal Jamaah, seperti tadi Pak Kiai ingatkan. Izin Pak Kiai, mungkin ada di antara ibu bapak sahabat-sahabat yang ingin bertanya lagi pada guru kita. Monggo silakan, Pak. Mungkin belum ada yang raise hand Pak Kiai. Saya kira mungkin menyimak dengan sangat ini, dengan ada satu yang raise hand. Kita persilahkan dari Ibu Yoyo. Ibu Yoyo silakan bertanya langsung pada Pak Kiai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yoyo ya, maaf, salah saya. Silakan. Ini pinjam nomor istri saya. Oh, siap, Pak. Iya, Pak. Selamat ketemu. Mangga, Pak. Alhamdulillah, 2 pekan tidak bisa bergabung. Sekarang alhamdulillah. Tadi tertarik kajian dari Ustadz berkaitan dengan sikap limited, unlimited. Di dalam sodakoh ya, atau mengamalkan apa yang dititipkan Allah terhadap kita. Dalam pragmatisnya menyikapi 2 sikap tadi, itu ada hierarkinya. Sementara jangan sampai terjebak bahwa tadi ya, pokoknya kita memberi. Kita sama Allah. Itu etosnya. Tapi dalam pragmatis hidup dalam kehidupan supaya tidak salah kaprah, itu bagaimana hierarkinya antara mengamalkan itu ya. Jadi sehingga kepentingan sendiri, kepentingan keluarga terabaikan. Apalagi orang tersebut mempunyai utang, kadang-kadang ya terlewat gitu satu kewajiban yang harus didahulukan. Petunjuk praktisnya bagaimana mungkin antara sikap limited, unlimited, dua-duanya kan itu bisa diseimbangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung Pak Iwan ya. Terima kasih Pak Haji Ilman ya. Itu memang hampir sama dengan yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi. Memang hidup ini adalah seni ya. Seni apa untuk menyeimbangkan. Kalau tadi Pak Iwan kan tentang futuristik dan zaman sekarang. Sama mungkin kasusnya yang di Pak Hilman juga nggak bisa kita membeli bayar ataupun juga bayar memberi kan tanpa ada hitung-hitungan. Sementara kita tidak melihat kebutuhan ataupun juga hal-hal yang lain. Nah, bagi saya ini pendekatannya memang harus didekatkan sebuah pendekatan yang disebut dengan tawasud ataupun juga tengah-tengah. Ini yang disebut dengan cara berpikir al-wasatiyah. Wasatiyah itu cara berpikir yang tengah-tengah, tidak terlalu ekstrim. Dalam beragama, mohon maaf, dalam beragama pun tidak boleh ekstrim, harus tawasud, harus tengah-tengah. Nah, di dalamnya ada istilah yang tadi sebenarnya sudah disampaikan juga digambarkan oleh Pak Haji Hilman tentang yang disebut dengan kalau dalam teori wasatiyah itu di skala aulawiyat. Jadi kalau Imam Syekh Yusuf Qardawi, dia salah satu yang digagas oleh beliau adalah tentang fikih al-aulawiyat. Fikih aulawiyat itu kita harus tahu skala prioritas. Skala prioritas mana yang harus kita lakukan. Seperti halnya, mohon maaf sekali, di dalam filantropi itu ada rukun dan juga ada rukun dan syaratnya. Misalkan ketika kita bersedekah, ketika kita berzakat, itu kan ada 2 di dalam fikih itu. Pertama adalah nisab, yang kedua adalah hawal. Hawal itu apa? Nisab yang sudah dari masing-masing harta kan berbeda ya.
Kayak misalkan emas, taruhlah misalkan emas itu berapa? 80 gram lah misalkan gitu kan. 86 gram emas, dia harus dalam proses haul selama 1 tahun. Betul. Kalau tidak genap 1 tahun, 11 bulan saja tidak sambung, tidak wajib tidak wajib zakat, tidak wajib dikeluarkan, ya kan? Artinya eh, konsep Allah itu betul-betul menskalakan yang prioritas. Jangan kita sedekah terus sementara anak kita jajan aja susah misalkan, ya kan? Atau kita sedekah saja sementara hutang kita belum terbayar. Bahkan punten, saya nggak begitu setuju kalau misalkan kita punya uang, kemudian kita sedekah untuk apa? Untuk bayar hutang. Ngapain kita sedekah? Yang wajib kita adalah bayar hutang. Niatkan, ya Allah, saya bayar hutang nih. Untuk apa? Untuk nambah. Saya punya hutang 1 miliar misalkan. Datang kita bayar cuma 100.000 misalkan. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Kenapa tidak? Kenapa? Yang penting kita berusaha. Karena Allah baru mampukan kita untuk seperti itu. Ibu dan Bapak, mohon maaf, kalau biasa banyak di antara kita, kalau kita tidak bisa menyelesaikan hal yang kecil, maka hal yang besar tidak akan kita dapatkan. Ini jebakan Batman. Biasanya di antara kita minjemlah 1 juta, 2 juta, gitu kan? Minjem gitu kan? Kita punya hutang nih. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan yang 1 juta ini, yang akarnya minjem misalkan, Allah tidak akan beri rizki lebih dari itu. Ini yang paling luar biasa, Ibu dan Bapak. Artinya, aulawiyat yang harus kita lakukan itu sebelum kita bersedekah dengan jor-joran gitu kan. Lihat dulu kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan. Kalaupun belum, ya sedikit-sedikit terus saja. Dan itu peta itu memang harus kita jadikan rel dalam kehidupan kita. Dan maka kalimat, kalau kata almarhum pun Bapak Kiai Haji A.F. Saifullah mentafsirkan kalimat insob, fansob, fa idza faragta fansob. Fansob itu dimaknainya adalah bukan hanya berjibaku dengan optimal, tapi rencana. Jadi kita tuh harus merencanakan sesuatu. Saya ini punya uang sekian, setahun ini harus begini. Saya punya hutang sekian, saya akan begini. Itu kehidupan yang luar biasa dan memang sesuai dengan comfort dengan dunia manajerial ataupun juga manajemen dunia zaman sekarang harus ada proses perencanaan ya. Karena fa innal ladzal 'aish fin nasab, kenikmatan hidup itu dalam rencana. Ya Allah, saya tuh ingin berencana. Rencananya A, B, C, D. Rencana ini begini-begini. Kenapa saya? Di antara, itu kan bagian dari setting the goal. Di antara setting the goal itu kan harus real. Ya Allah, saya akan mendapatkan omset di tahun ketiga itu 3 miliar. Kenapa? Karena tahun pertama saja sudah 1 miliar. Perkembangan saya, SDM saya bisa mengcover sampai growing di angka 1 miliar misalkan. Maka wajar kalau 3 tahun kemudian saya menargetkan 3 miliar. Nah, artinya cara berpikir Islam pun tidak bombastis langsung buat ke atas, langsung ke akhirat gitu kan. Tapi betul-betul ada step by stepnya dan itu real. Realitanya memang harus kita lihat. Maka cara berpikir yang aulawiyat, skala prioritas itu sangat-sangat harus dikaji. Jadi tidak ekstrim. Nah, dalam hal ini ada satu saya punya guru di Mesir dulu namanya Profesor Dr. Fahmi Huwaidi. Tahun 90-an beliau mengeluarkan satu buku namanya At-Tadayyun Al-Manqus. At-Tadayyun Al-Manqus itu beragama yang ribet, beragama yang kurang. Nah, salah satunya itu. Jadi beragama itu tidak boleh ada yang kurang. Dia sedekah, tapi hutangnya misalkan tidak kelar-kelar misalkan. Itu pun tidak al-manqus. Kemudian Pak Fahmi Huwaidi itu menggambarkan, dia sering ke Mekah gitu. Tapi tetangganya misalkan sangat susah sekali untuk mendapatkan banyak kebaikan misalkan. Itu pun salah satu yang difatwakan oleh Fahmi Huwaidi, haram hajinya, haram umrohnya kalau dia tidak bisa melihat potensi yang ada dalam kehidupan dia, sementara dia loncat langsung ingin berkali-kali menembus ke hari ataupun juga ke ibadah umroh ataupun ibadah haji. Ibu Bapak, dalam manasik itu sering saya ceritakan tentang kisah di abad ke-12 ya, yang digambarkan oleh seorang ulama besar namanya Abdullah bin Mubarak.
Abdullah bin Mubarak itu menggambarkan dia itu akan berangkat haji dan nggak jadi. Kenapa? Karena gara-gara tetangganya kelaparan. Tetangganya tuh janda punya anak 3, kemudian kelaparan. Untuk makan saja sampai ngambil daging kuda yang sudah mati, bangkai kuda digodok untuk apa? Untuk bisa makan anaknya. Ditanya oleh Abdullah bin oleh siapa, oleh namanya Ali Al-Muwafaq ya, kenapa saya sudah 4 hari tidak makan. Ali Al-Muwafaq itu uang untuk hajinya diberikan ke tetangganya. Saya malu sama Allah, katanya, saya mau berangkat ke Mekah sementara tetangga saya sudah 3 hari tidak makan. Ternyata apa yang terjadi? Abdullah bin Mubarak mimpi ataupun juga merasakan di Mekah itu ada dialog antara malaikat. Kata malaikatnya begini, semua orang yang wukuf di Arafah tahun ini berjumlah 6.000, tidak ada yang diterima. Tapi kata malaikat yang satu, ada berita dari Allah, 6.000 jamaah yang ada di Arafah itu dikabulkan karena kesolehan satu orang dari negeri Syam namanya Ali Al-Muwafaq dan tidak datang di Mekah. Tapi dia memiliki mental haji. Abdullah bin Mubarak pulang haji berangkat langsung ke Syam, ke Syria. Kalau sekarang dicari ada ketemu, ternyata Ali Al-Muwafaq itu punya amal, punya cerita yang seperti itu. Dia berangkat dia mendapatkan pahala haji, bahkan menjadi penyebab 6.000 yang diwukuf di Arafah yang diterima hanya karena dia punya kepedulian terhadap tetangganya. Di kita, ibu dan bapak, berkali-kali umrah, berkali-kali haji, wah, membangun masjid ke tetangganya belum sejahtera, tetangganya tidak tertolong. Di antara tetangga mungkin ya keluarga ataupun yang lain. Nah, ini skala prioritas. Islam tidak melihat dalam satu titik kebaikan yang tidak berhubungan dengan kondisi kehidupan nyatanya. Tidak begitu. Tapi Islam membangun satu komunitas dari hal terkecil kemudian ke yang besar. Kan sedekah juga kan, sedekah paling bagus itu siapa? Untuk al-aqarib, tetangga kita, adik kita, saudara kita, dicari dulu yang terdekat-dekat dengan kita. Setelah itu baru tetangga kita, baru. Jangan ini menjadi orang yang ahli sedekah, wah, diekspos di mana-mana, sementara tetangganya untuk sekolah saja susah. Sementara misalkan orang-orang yang karibnya dia susah sekali untuk mendapat. Kenapa? Karena itu tidak diekspos di media. Naudzubillah, summa naudzubillah. Maka attitude ataupun juga di dalam dalam agama kita menggambarkan bahwa at-tawazun kesetaraan ataupun juga kesamaan itu merupakan sebuah nilai dan juga seni untuk menyeimbangkan hal tersebut. Jadi dari sisi skala aulawiyatnya juga harus kita pandai menakar. Jadi tidak hanya satu arah. Itu yang terinspirasi dari buku judulnya At-Tadayyun Al-Manqush, beragama yang ribet, beragama yang kurang lah, beragama yang salah. Ongkoh beragama, ongkoh bertakbir, tapi di dalam hatinya kebencian. Itu pun juga tidak baik ya. Itu mungkin saya kembalikan kepada Pak Iwan. Makasih. Subhanallah. Mudah-mudahan setelah menjawab pertanyaan Pak Hilman tadi yang pakai nomor telepon Bu Yoyo tadi, kata beliau. Pak Kiai, subhanallah, waktu berjalan terus. Saya harus menghormati, menghargai waktu dan jadwal Pak Kiai yang padat sekali, sekalipun di hari Sabtu ini. Tentu saja Ibu, Bapak, sahabat Majelis Cinta menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya atas waktu dan semua bekal ilmu yang telah Pak Kiai berikan kepada kami semua, terkait khususnya dengan inti dari buku The Power of Syukur, buku yang Pak Kiai tulis. Dan tadi kita sudah dapatkan ilmu di bagian keempat dari series The Power of Syukur ini, yang tentu saja akan diingat oleh jamaah, ibu, bapak, sahabat Majelis Cinta yang dirahmati Allah. Insya Allah minggu depan, hari Sabtu yang akan datang, semoga Pak Kiai masih tetap berkenan untuk kami temui lagi di majelis kita ini, Pak Kiai. Mohon tentu saja kami ingin bisa lanjut mendapatkan bekal ilmu-ilmu berikutnya dari Pak Kiai, insya Allah pada hari Sabtu yang akan datang, Pak Kiai. Siap, sementara
Kami mohon kesediaan Pak Kiai untuk menutup dengan doa dan muhasabah. Pak Kiai, kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Pak Iwan dan juga Ibu Bapak sahabat-sahabat sekalian. Eh, bahwa kajian kita mudah-mudahan menjadi kajian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Para penggawanya Kang Iwan, kemudian Kang Atai, kemudian Kang Ule ya. Dan juga mungkin saya juga sedikit bertahadus binikmah untuk Ibu Bapak sahabat-sahabat sekalian. Ini juga adalah majelis ini adalah merupakan majelis kebaikan dari Kang Iwan. Kang Iwan ini adalah wartawan BBC London ya. Yang luar biasa sekarang bisa bergabung dengan kita. Kemudian ada Kang Atai yang encas dulu di iNews dan juga Kang Ule di TV One. Kawan-kawan semuanya yang tergabung dalam majelis ini mudah-mudahan sekali lagi majelis ini menjadi alat kebaikan kita bersama. Setiap hari kita bisa berkumpul dengan saudara-saudara kita, dengan para guru-guru kita dari lintas keilmuan, dan kita ucapkan terima kasih kepada orang ataupun juga para kru yang telah mengkonekkan antara kebutuhan kajian kita setiap hari pada subuh menjelang kita bekerja. Sekali lagi mudah-mudahan majelis ini menjadi sebuah kebaikan bersama. Kita bacakan suratul Fatihah khusus. Mudah-mudahan dari majelis ini betul-betul akan tumbuh banyak kebaikan-kebaikan. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah barakati ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah ya Tuhan kami, bersyukur kami kehadirat-Mu atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, nikmat tolabul ilmi, nikmat persahabatan, segala nikmat yang ada dalam kehidupan keseharian kami, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mampukan kami untuk bisa menikmatkan apapun yang ada, sehingga apapun yang terjadi, kami bisa mengolahnya dengan kesyukuran. Dan kalimat hamdalah, tanda syukur kami panjatkan kepada Engkau seperti setiap kegiatan, setiap kejadian dalam hidup kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkan kesyukuran kami, mampukan kami untuk terus menikmatkan apapun yang ada. Hilangkan amarah, hilangkan keluhan, hilangkan sakit hati. Gantikan dengan keindahan kami untuk selalu membahagiakan diri kami dengan kesyukuran. Ya Allah, kuatkan syukur kami, bahagiakan kami dengan jiwa kesyukuran kami, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Damaikan diri kami, keluarga kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, damaikan dengan jiwa kesyukuran dan kebiasaan untuk menikmatkan apapun yang ada. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mampukan kami untuk terus menteladani kehidupan keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikan kami rezeki dan kekuatan. Berikan kami rezeki untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah di kota Madinah. Karatin ba'da marrata ibunal abiduna sayhuna abiduna rabbina. Ya Allah, berikan kami kesempatan untuk bisa mencicipi ziarah kami di tanah suci Madinah Al-Munawwarah untuk pelaksanaan ibadah umroh dan juga ibadah haji. Ya Allah, berikan kami rizki, kesehatan, dan kekuatan sebelum Engkau cabut nyawa kami. Engkau sampaikan kami di tanah haram untuk kami bisa mendapatkan keberkahan dari tanah yang sengaja Engkau ciptakan untuk memberkahkan hidup kami, ya Allah. Ya Allah, tambahkan rindu kami kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tambahkan rindu kami kepada baginda Rasulullah, tambahkan rindu kami kepada tanah suci. Jadikan kami orang-orang selalu merindu akan-Mu, merindukan atas kesucian diri dan pendekatan diri kami kepadamu, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawathiqillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wa amlaha binurika alladhi la yakhbu wa syarah suduraha bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alaiku amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Engkau yang maha tahu, bertautan hati di antara kami. Berkumpulnya kami di majelis cinta ini adalah karena Engkau. Karena kami ingin mendapatkan ridha dan maghfirah darimu. Fawasiqillahumma rabitataha. Maka setiap hari perkuatlah tali silaturahim di antara kami. Perkuatlah tali kami untuk sama-sama ingin belajar, menambah ilmu setiap hari di majelis ini ya Allah ya Tuhan kami. Jadikan majelis ini sebagai majelis yang akan mengantarkan kami dalam kehidupan keseharian kami. Dan kami akan betul-betul merasakan indahnya kehidupan dunia dan juga di akhirat. Ya Allah, jadikan majelis ini sebagai majelis untuk menambah kekuatan kami, untuk menjadi orang yang pandai bersyukur, menjadi orang yang selalu ibadah dan juga beringat zikir kepada Engkau. Ya Rahman, Ya Rahim, jadikan wasilah kami bergabung dalam majelis ini menjadi wasilah kebaikan-kebaikan kami di dunia dan juga di akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil Iyyaka alamin. na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Maaf jika kami. Assalamualaikum. Jazakallah khairan katsira, ganjaran pahala, keberkahan, ridho yang sebesar-besarnya bagi Pak Kiai dan keluarga. Ibu Bapak, sahabat majelis cinta yang dirahmati Allah, terima kasih telah merampungkan atau bersedia stay sampai kajian kita hari ini rampung bersama guru kita Kiai Haji Zainur Rafiq, Kiai Haji Dr. Zainur Rafiq, Master Hukum yang sudah kita ikuti bersama-sama. Insya Allah kita bertemu lagi esok hari, tentu hari Minggu tanggal 23 November 2024. Besok kita akan bertemu dengan Ustazah Inaratul Ain. Sekali lagi besok yang akan memberi materi adalah Ustazah Inaratul Ain esok hari dimulai pada jam yang sama, insya Allah pada mulai pukul 5:20 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai sini dulu pertemuan kita untuk kali ini di kajian online Majelis Cinta. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana
واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة